Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, Alhamdulillah. We have good condition. Okay, today we will learn in chapter 2. It is about purpose or intention. Apa saja yang akan dipelajari di bab 2 ini? Let's check this out. Okay, what will we learn? Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama ada how to state purpose or intention to do something. Jadi bagaimana menyatakan tujuan melakukan sesuatu. Or how to answer the question. Atau bagaimana cara menjawab pertanyaan. Cara menanyakan how to state a purpose. Jadi bagaimana menyatakan tujuan. Ada what bla 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 for. Untuk apa? Why? What is the purpose, and then what is the intention. Titik-titik di sini isinya adalah konteks dari percakapannya. Misalkan yang pertama, what's the book for? Untuk apa buku? Nah, and then why you read a book? Misalkan, mengapa kamu membaca buku? Tujuannya apa? Nah, what is the purpose? Nah, apa maksud atau tujuan? Berarti what is the purpose you read the book? Misalkan apa tujuannya kamu membaca buku itu, dan seterusnya. And then how to ask the purpose, bagaimana cara menanyakan tujuan. Misalkan ada yang pertama, what is novel here for? Untuk apa novel di sini? What are the students in the field for? And then what does novel come here for? Dan seterusnya. Ini contoh-contoh bagaimana cara menanyakan tujuan. Nah, yang selanjutnya, how to answer the purpose, cara menjawab pertanyaan tujuan. Nah, jadi tadi pertanyaannya, sekarang jawabannya. Contoh, he is here to study English. Dia di sini untuk belajar bahasa Inggris. They are here in order to play football. Mereka di sini untuk bermain sepak bola. He comes here so that they can play football. Dia datang ke sini agar mereka dapat bermain sepak bola. And then they gather in the field so they can play football. Mereka bergabung di halaman ini jadi mereka dapat bermain sepak bola, dan seterusnya. Coba kalian amati contoh-contoh kalimat berikut ini. Nah, tadi yang kita bahas ada to. Yang pertama ada to. Ya, ini merupakan conjunction. Jadi to ini diartikan sebagai untuk. Nah, tadi contohnya tadi ya. Rumusnya ada to plus verb one atau kata kerja pertama. Setelah to diikuti kata kerja pertama. Contoh, we should eat breakfast to do our activities during the day. Kita seharusnya atau sebaiknya sarapan untuk melakukan aktivitas kita selama seharian. Setelah to diikuti do. Nah, di sini to ada do ya. Nah, ini tujuannya untuk. Yang kedua, we should jog to have stronger lungs. Kita harus olahraga untuk mempunyai tulang yang kuat. Nah, to diikuti have. Have merupakan verb one atau kata kerja pertama. Jadi diingat-ingat, to artinya adalah untuk dan diikuti kata kerja pertama. Yang kedua ada so. So digunakan untuk menghubungkan kata dalam bahasa Inggris yang memiliki sebab akibat, atau so ini memiliki arti kesimpulan, memberikan sebuah kesimpulan. Rumusnya setelah so diikuti subjek dan verb one. Subjek I, you, we, they, he, she, it ya. Setelah itu diikuti verb one atau kata kerja pertama. Contoh, today is rain so I cannot go to school. Hari ini hujan sehingga aku tidak bisa pergi ke sekolah. Dalam kalimat ini bisa disimpulkan bahwa ini sebuah kesimpulan mengapa hari ini hujan, jadi atau sehingga aku tidak bisa pergi ke sekolah. Jadi kesimpulannya hujan dan dia tidak bisa pergi ke sekolah. Yang kedua, I am thirsty so I need a glass of water. Aku haus sehingga aku butuh segelas air putih. Yang ketiga ada in order to.
Kata sambung in order to artinya supaya. Beda dengan tadi ya, tadi yang so artinya menyimpulkan atau kesimpulannya, sehingga kalau in order to artinya supaya. Rumusnya setelah in order to bisa diikuti be atau verb one, yaitu kata kerja pertama. Contoh, Salma says we should eat enough in order to be healthy. Setelah in order to diikuti be yang pertama. Salma mengatakan kita harus makan yang cukup supaya kita sehat. Nah, yang kedua, we should eat well in order not to get sick easily. Kita sebaiknya makan dengan baik supaya tidak gampang sakit. Jadi ini lebih ke menyarankan ya. Kalau tadi kesimpulan, ini lebih ke menyarankan. Yang keempat ada so that. Kata sambung so that artinya sama seperti kata sambung in order to yang tadi, yaitu artinya supaya. Tapi bedanya apa? Bedanya di rumusnya. Kalau so that diikuti dengan subject plus verb one atau kata kerja pertama. Jadi bedanya setelah so that ini ada kalimat lengkap. Kalimat lengkap syarat dengan kalimat lengkap, yaitu ada subject dan ada verb. Jadi ada subjek dan ada kata kerja. Contoh, we should eat enough fruits so that we will be healthy. Kita harus makan yang cukup, buah yang cukup supaya kita sehat. Artinya sama seperti tadi, tapi bedanya di apa? Bedanya di rumusnya. Setelah so that harus diikuti kalimat lengkap. Syarat kalimat lengkap apa tadi? Ada subjek dan ada kata kerjanya. Jadi setelah so that ada we. Nah, di situ bedanya. We di sini sebagai subjek. Yang kedua, we have to clean our bathtub regularly so that mosquitoes do not lay their eggs there. Nah, so that diikuti subjek. Subjeknya apa? Mosquitoes. Dan seterusnya. Oke, thank you for your nice attention. Jika ada materi yang kurang dipahami bisa bertanya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.